Perjalanan selalu punya caranya sendiri untuk dimulai. Kali ini saya melangkah lebih jauh dari biasanya, meninggalkan titik yang akrab, memulai dari tempat seorang teman, dan membiarkan langkah kaki ini menuntun ke arah yang belum pernah saya jamah. Melewati gang-gang sempit pemukiman ini rasanya seperti perlahan melepas kebisingan rutinitas, bersiap menyambut apa yang ada di depan. Pas saya bered buntung kakait. Begitu keluar dari batas desa, hamparan hijau pesawahan langsung menyambut. Langit di atas sana begitu cerah, namun jujur, sinarnya membakar tanpa ampun. Suasana siang itu sangat panas. Menyusuri pematang sawah ini memakan waktu yang tidak sebentar, menguras sisa-sisa tenaga yang ada. Tapi disinilah keindahannya. Terkadang untuk menikmati pemandangan yang megah, kita memang harus membayar harganya dengan peluh dan rasa lelah. Alam tidak pernah menyajikan keindahan secara Beda instan. Ini namanya Iki. Panggilannya Iki ya. Nama aslinya naon sagi? Oh, Rezeki. Teh nama panjang? Aya. Rezeki naon? Rezeki naon ki? Oh, Rezeki Suryana Sumarna. Nama yang cukup unik. Oke, hari ini saya camping tapi tanpa survei sama sekali. Saya tidak tahu di depan bisa dipakai buat camping atau enggak, karena saya cukup asing ke tempat ini. Jalannya cukup ngeri. Aliran sungai kecil. Perjalanannya masih jauh. Lah ini sawahnya luas banget anjir. Perjalanannya cukup jauh. Kita harus hati-hati banget kalau ke sini. Jalannya cukup curam. Lebih berhati-hati. Di sini saya melihat sebuah bendungan yang cukup besar. Saya tidak tahu, mungkin di sini ada tempat semacam pembangkit listrik tenaga air kayaknya. Bentar. Paling mana ki? Lah gitu ya.
Kita harus menyeberang ke sebelah sana. Kita tahu ini airnya dangkal atau sebaliknya. Langkah kami kemudian tertahan oleh aliran sungai yang cukup lebar. Arusnya deras, gemuruh, seolah memperingatkan kami bahwa alam tidak selalu ramah. Di seberang sana adalah tujuan kami, dan sungai ini adalah ujian terbesar hari ini. Mengingat teman saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini, tanggung jawab berpindah ke pundak saya. Saya harus memimpin jalan, mencari celah di antara arus yang siap merubuhkan keseimbangan kami. Teman saya sempat akan mencopot sendalnya, namun saya melarangnya karena itu akan memperburuk keadaannya. Karena arusnya cukup deras, jadi kami memerlukan tongkat untuk menyeberangi sungai ini. Setelah menemukan tongkat, kami langsung melanjutkan perjalanan. Ulah ningali kana caihin kok. Tadi tuh ngan man bade ieu ngalengkah kakara tingali ka itu deui. Di tengah derasnya sungai, ujian mental yang sebenarnya telah dimulai. Teman saya mulai diserang rasa pusing akibat terlalu lama menatap riak air yang bergerak cepat tanpa. Airnya cukup deras. Di saat seperti ini, panik adalah musuh terbesar. Saya berteriak padanya, jangan terus-menerus melihat air yang mengalir. Angkat pandanganmu, lihat ke depan, lihat ke arah tujuan kita. Lihatlah air hanya saat kakimu hendak melangkah. Siap, beres mentas ya. Deet belah dia teh. Deet. Ah, kedung di jenis gigi. Iya. Salah di zamannya. Alhamdulillah, perlahan tapi pasti kami berhasil menapakkan kaki di tepian seberang. Kami selamat. Kejadian di tengah sungai tadi meninggalkan perenungan yang mendalam bagi saya. Hidup ini seringkali seperti menyeberangi arus deras. Jika kita terlalu fokus melihat masalah dan kekacauan di bawah kita akan pusing dan kehilangan keseimbangan. Kita hanya perlu melihat masalah itu sesekali saat kita hendak mengambil langkah, lalu kembali menatap lurus ke depan, ke arah tujuan, karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan seberapa dalam kita meratapi arus, melainkan seberapa fokus kita melihat tepian harapan. Akhirnya saya juga nyeberangi. Awan cerah, cukup cerah iki. Yuk, kemana ayeuna? Ke dia. Ya. Yuk, aya. Asa nama? Ayo kakek tah. Perjalanan kali ini agak berbeda. Dinginnya air seolah membasuh lelah dari perjalanan tadi di sawah. Namun begitu kaki menapak di seberang, realitas musim kemarau langsung menyapa. Kami disambut oleh jalanan tanah yang gersang dan berdebu. Kontras yang menarik setelah disegarkan oleh air, kami langsung diuji oleh tanah yang kering. Tidak jauh dari jalan gersang itu, vegetasi mulai berubah.
Perlahan kami memasuki pelukan hutan. Suasana mendadak hening, hanya ada bisikan angin di antara ranting pohon. Kami memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sini. Di tepi hutan ini, tepat di hadapan sebuah rimba yang sangat lebat, dengan rerumputan tinggi yang menyembunyikan misterinya sendiri. Mungkin juga ada bahaya seperti ular yang tak terlihat. Ada yang bilang keberanian bukan berarti nekat tanpa arah, mengetahui kapan harus melangkah dalam-dalam dan tahu kapan harus menetapkan batas di pinggir hutan ini adalah bentuk kedewasaan membaca alam. Disinilah rumah kami untuk malam ini, di batas antara yang kita tahu dan yang misterius. Berarti karek ayeuna pertamaan oge. Saya agak heran di hutan ini. Di sini banyak pohon, tapi tidak ada satupun ranting kering di sekitar sini. Yang kami temukan hanya ranting-ranting dari tanaman berduri. Gak kerasa waktu udah maghrib aja. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam. Kegelapan merambat masuk dari balik rimbunnya pohon, memaksa kami untuk menyalakan lampu tenda sebagai satu-satunya penanda keberadaan kami di sini. Suhu udara mulai menusuk, menyadarkan saya akan pentingnya api unggun. Bukan sekedar untuk menghangatkan tubuh, tapi ini juga menjadi pusat dari kebersamaan kami. Di depan percikan api yang menari-nari, segala lelah perjalanan tadi seolah menguap begitu saja. Kami duduk santai, menghabiskan sisa malam dengan obrolan-obrolan kecil yang perlahan meredup. Begitu api mulai mereda dan dingin malam semakin dalam, kami memutuskan untuk masuk ke dalam tenda, mencari istirahat, mengumpulkan energi tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di kedalaman hutan tepat di depan mata kami. Pagi itu, saya terbangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari camping-camping saya sebelumnya. Tidak ada ketenangan yang biasanya menyapa,
Yang ada hanyalah rasa heran dan gelisah yang entah dari mana asalnya. Perlahan saya mulai menyadari beberapa kejanggalan di sekitar tempat kami berkemah. Hal pertama yang membuat saya heran, tempat ini dipenuhi pohon-pohon besar, tapi entah kenapa, hampir tidak ada ranting kering sama sekali di tanah. Seolah-olah ada seseorang yang sudah mengumpulkannya sebelum kami datang. Dan ingatan saya langsung terlempar pada kejadian waktu subuh tadi. Saat terbangun dalam kondisi setengah sadar, telinga saya menangkap suara langkah kaki seseorang yang berlari tergesa-gesa, menembus rimbunnya hutan. Pikiran saya mulai kacau balau pagi ini. Intuisi saya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat keliru dengan tempat ini. Tanpa berpikir panjang, kami memutuskan untuk segera mengemas tenda. Saya tidak mau berlama-lama lagi di sini. Kami harus pergi secepatnya. Langkah kami bergegas meninggalkan kejanggalan hutan itu, kembali menyusuri jalanan tanah yang gersang dan berdebu di bawah terik kemarau. Namun, di tengah sisa gelisah, teman saya membocorkan sebuah rute pulang yang berbeda. Dia bilang, ada sebuah bendungan tugu ikan di dekat sini. Mendengar hal itu, rasa penasaran saya langsung membuncah. Sebagai orang yang tumbuh di lingkungan pemukiman yang jauh dari bentang air besar, bendungan selalu punya daya tarik tersendiri bagi saya. Dia aki-aki ningalikeun. Terlebih lagi, tempat ini tampaknya bukan sekedar bendungan arus, melainkan sebuah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Saya selalu kagum dengan bagaimana teknologi manusia berkolaborasi dengan kekuatan alam untuk menciptakan energi. Rasa cemas yang membayangi sejak subuh tadi perlahan tergantikan oleh rasa takjub. Kami memutuskan untuk singgah sejenak, melihat lebih dekat bagaimana arus besar yang sempat menyulitkan kami kemarin kini dijinakkan oleh teknologi untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Puas melihat megahnya bendungan dan PLTA, kami melanjutkan perjalanan pulang menyusuri area pesawahan. Di tengah jalan, kami berpapasan dengan seorang warga lokal. Beliau menyapa dan bertanya, "Kalian dari mana?" Saya menjawab dengan ramah, "Kami habis membuat konten camping untuk channel YouTube di pinggir hutan sebelah sana, Pak." Mendengar jawaban saya, raut wajah warga tersebut langsung berubah. Beliau kemudian menceritakan sebuah fakta yang seketika membuat darah saya berdesir dingin. Beliau bercerita bahwa beberapa tahun lalu ada seorang buronan penjara yang kabur ke arah hutan ini. Sudah tak terhitung berapa banyak orang dan petugas yang mencarinya. Namun, dia seperti hilang di telan bumi. Warga lokal percaya kemungkinan besar buronan itu masih hidup, bersembunyi, dan menetap di dalam lebatnya hutan tersebut hingga hari ini, karena dia tidak pernah tertangkap. Mendengar cerita itu, tubuh saya seketika kaku. Otak saya langsung menghubungkan semua kepingan teka-teki dan kejanggalan yang kami alami sejak subuh tadi.
Suasana pagi yang gelisah, area camping yang bersih tanpa ranting kering, suara langkah orang berlari menembus semak-semak tepat sebelum matahari terbit. Ternyata semua keanehan itu nyata. Malam itu kami mungkin tidak pernah benar-benar sendirian. Kami berbagi keheningan malam dan dengan misteri yang bersembunyi di kegelapan rimba. Perjalanan kali ini memberi saya pelajaran mahal tentang arti sebuah intuisi. Terkadang rasa takut dan batasan yang kita buat bukan tanda kelemahan, melainkan cara alam semesta melindungi kita dari hal-hal yang belum siap kita hadapi. Saya merasa beruntung bisa pulang dengan selamat untuk menceritakan kisah ini kepada kalian. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kali ini. Tetap waspada dimanapun kalian melangkah, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.